Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tamingon dari Prodi Manajemen Sore A dengan NIM 28921501179. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil materi yang telah saya rangkum atau saya akan presentasikan dengan materi penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai materi tersebut untuk memenuhi nilai UAS saya, yaitu mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Sedangkan teia mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya. Sedangkan polisi atau polisai memberikan pertimbangan secara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Berikutnya, pengertian strategi nasional berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan atau the art of general. Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nasional, yang akarnya adalah nation, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Berikutnya, dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas, sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. Berikut adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama, proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Yang kedua, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga, adanya proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri budaya adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Berikutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama ada perkembangan global. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya pemerintah harus memperhatikan aspek global yang sedang berkembang.
khususnya yang berhubungan dengan isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Para pengambil kebijakan dalam menyusun politik dan strategi nasional pasti akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global, khususnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perdagangan internasional. Yang kedua, ada perkembangan regional, yaitu dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya hal-hal yang berhubungan perkembangan lingkungan strategis dalam skala regional seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional dalam kerangka ASEAN dan APEC tentunya menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Politik dan strategi nasional yang disusun tentunya harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berikutnya yang ketiga ada perkembangan nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi Astagatri yaitu Trigatra dan Pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh. Arus reformasi yang menggelora pada akhir masa Orde Baru telah mengubah proses politik dan strategi nasional sekarang ini. Perkembangan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia sebenarnya termanifestasikan dalam politik dan strategi nasional. Yang keempat, adanya perkembangan lokal. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, aspek lokal seperti berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang juga menjadi bahan pertimbangan. Politik dan strategi nasional harus mampu mengadaptasi berbagai gejala, fenomena, dan peristiwa yang ada di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam proses penanganannya. Proses penyusunan politik dan strategi nasional memperhatikan jati diri masyarakat Indonesia di tingkat lokal dengan mengadopsi mekanisme musyawarah mufakat, semangat toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya. Berikutnya yaitu wujud masyarakat madani. Yang pertama, apakah itu masyarakat madani? Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hakikatnya manusia mempunyai kesamaan, yakni karena kemanusiaannya. Di dalam kemanusiaan itu dimungkinkan lahirnya kebudayaan. Dari situlah manusia dapat hidup mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang membangun kehidupan melalui kerjasama dengan sesama manusia lain. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Yaitu civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat, Cicero yang memulai menggunakan istilah societas civilis dalam filsafat politiknya, yang berarti komunikasi politik yang beradab dan di dalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kecerdasan, kesadaran, hukum yang tinggi. Berikutnya, masyarakat madani menurut para ahli, yang pertama ada Hang Sunjan, yaitu diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. Yang kedua, adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik. Yang tiga, terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu. Yang keempat, terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi. Berikutnya, Nurholis Masjid. 1. Yaitu semangat egalitarianisme atau
kesetaraan, semangat kesetaraan. Yang kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, partisipasi seluruh anggota masyarakat. Yang kelima, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. Berikutnya ada Hidayat Syarif. Yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan. Dua pendapat, harapan masa depan, masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. 3. Masyarakat yang menghargai hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Yang kelima, masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian. Yang keenam, masyarakat memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal atau pluralis. Berikutnya, masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah yang pertama, pluralistik atau keberagaman. Yang kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, toleransi yang tinggi. Dan keempat, memiliki sanksi moral. Juga karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani oleh Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati atau perjalanan bangsa Indonesia. Kemudian untuk menuju masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat, tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat atau evolusis, yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan melalui era reformasi bangsa Indonesia, memiliki tujuan untuk membimbing suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi tahun 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang madani, masyarakat Indonesia yang demokratis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa cita-cita membentuk masyarakat madani harus menjadi cita-cita yang serius bagi bangsa Indonesia sejalan dengan berkembangnya kehidupan berdemokrasi. Berikutnya, prinsip khas membangun masyarakat madani di Indonesia. Pertama, kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Berikut, pentingnya adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, seperti yang telah dikemukakan oleh filsuf Salah Berlin, yang diperlukan di dalam masyarakat yang bukan sekadar dalam masyarakat yang bineka ialah toleransi yang tinggi. Akhirnya, untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut dapat diperlukan atau ada kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antara sama anggota masyarakat pasti tidak dapat diwujudkan. Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dikatakan telah mencapai kehidupan madani apabila masyarakat telah memiliki satu, keimanan dan ketekunan yang kokoh; dua, berpendidikan maksimal berkualitas; yang ketiga, kembali menjadi insan pencaijelas; yang keempat, memiliki cita-cita, komitmen dan harapan secara kolektif yang untuk setara dengan negara-negara maju. Yang kelima, memiliki
kepercayaan hidup diri bangsa. Yang keenam, loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia, bahkan terhadap partai politik saja. Berikutnya itu kesimpulan. Yang pertama ada masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Yang kedua, masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah 1. Pluralistik atau keberagaman. Kedua, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Ketiga, toleransi yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki sanksi moral. Yang ketiga, membangun masyarakat dalam membantu pencapaian untuk tujuan pemerintah, peningkatan investasi sosial dan pendistribusian pelayanan dasar yang lebih luas dan adil. Yang keempat, membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi ini meliputi desentralisasi, pembuatan keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan kepentingannya. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya video pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman atau bagi para penonton yang telah menonton video pembelajaran saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali, dan salam sehat.